Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Oke, pemirsa, ini sudah 3 hari setelah kita membuat atau mengisolasi jamur yang menjadi buruan para petani, ya, karena jamur ini sering digunakan sebagai pestisida nabati atau pestisida organik untuk melawan jamur-jamur patogen yang merugikan tanaman, terutama pada tanaman hortikultura seperti cabai, terong, kemudian tomat dan lain sebagainya, terhadap serangan busuk pada akar dan busuk pada batangnya, ya. Karena alasan itulah kemudian kita mencoba kemarin, ya, mengajak pemirsa untuk bereksperimen, mengisolasi atau mengisolasi itu mengembangbiakkan lah, mengembangbiakkan jamur ini. Nah, pemirsa, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengecek hasil pekerjaan kita yang kemarin, apakah berhasil kita mengisolasinya, karena kita mengerjakan isolasinya kemarin langsung di lapangan, ya, langsung di tempatnya tanpa tanpa alat yang memadai, ya, tidak seperti di laboratorium, ya, alatnya harus steril dan segala macam. Kemarin kita hanya menemukan jamurnya, kemudian kita ambil tuh sporanya dan kita tempatkan di nasi yang sudah kita siapkan, dan nasi ini pun nasi dari sisa nasi yang tidak dikonsumsi, ya, kita gunakan untuk menumbuhkannya. Baik pemirsa, lepas dari itu kita berharap kemarin jamur ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa mendominasi, ya, bisa mendominasi jamur-jamur yang lain yang seperti biasanya. Kemarin kita pancing, udah kita siapkan medianya dengan bagus, udah kita siapkan nasinya yang dikukus setengah mateng. Ternyata tetap juga nggak mau nyantol dia, ya, walaupun ada yang nyantol, tapi banyak jamur yang lain yang ikut. Nah, ini kemarin kita menemukan jamur ini di salah satu tempat yang tanpa sengaja, dan itu ditunggui sedikit, kemudian kita ambil, ya. Nah, sekarang kita lihat saja setelah 3 hari berikutnya apa yang akan terjadi. Oke, ini dia jawabannya. Oke pemirsa, ini dia jamurnya. Ini adalah hasil pekerjaan kita kemarin. Hasil pekerjaan kita yang kemarin yang kita lakukan dengan cara yang sangat-sangat sederhana dan tanpa melalui prosedur laboratorium yang standar, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menumbuhkan atau mengisolasi jamur trichoderma yang selama ini kita pancing-pancing selama 2 kali kita pancingnya. Dulu itu nggak tumbuh-tumbuh, sekarang baru kita dapat nih. Ini keren banget nih, ya. Kita kemarin berharap agar jamur hijau atau hijau toska ini, ya, ini mendominasi, dan benar di media yang sedikit ini jamur hijaunya atau jamur trichodermanya tumbuh mendominasi. Nah, jadi ini pemirsa bisa dilihat sporanya, rame banget, ya. Ini kalau bisa diperbesar kayaknya seru deh ini. Ini dilihat kayak gini aja menggemaskan, menggemaskan. Ya, ini kalau pemirsa yang mungkin belum pernah melihat secara detail, termasuk saya juga sih sebenarnya belum pernah melihat detail gitu, ya. Seperti ini kira-kira bentuk jamurnya nih. Ini kalau kita punya lensa yang agak mantap atau yang
mikroskop gitu ya, mungkin bisa diidentifikasi, bisa morfologi jamurnya bisa diuraikan. Tapi saya kira ini ya, kalau ilmu morfologi jamurnya pemirsa bisa tinggal browsing aja di beberapa referensi di Google gitu tuh bisa kelihatan. Nah, intinya adalah di kali ini eh, itu ya, tanpa prosedur laboratorium yang standar sebenarnya pemirsa bisa mengisolasi jamur ini dengan kemungkinan keberhasilan ya, saya tidak bilang 100% ya, karena kemarin ini pun juga harapannya 50-50. Ya, saya ingin mengatakan bahwa pemirsa bisa mendapatkan jamur ini dengan cara yang tanpa harus melalui laboratorium. Ya, itu sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kita kan kadang-kadang petani di lapangan itu tidak punya alat laboratorium yang memadai ya. Di sisi lain jamur ini kadang-kadang kan munculnya tiba-tiba tuh, tiba-tiba ada, tiba-tiba kadang-kadang udah nggak ada lagi gitu kan. Iya, tanpa menggunakan alat yang standar laboratorium dan dengan menggunakan alat yang sangat sederhana dan cukup sederhana pun kita bisa mengembangbiakan atau mendapatkan jamur Trichoderma ini. Itu ya pemirsa ya. Iya pemirsa, perkembangbiakan jamur Trichoderma ini adalah dengan sporanya ya. Kita kemarin mengambil sedikit ya, karena tidak melihat dengan mikroskop, jadi kita ambil aja kemarin, sikat aja sedikit, kemudian ditempelin ke media nasinya. Nah, intinya adalah perkembangbiakannya dengan menggunakan spora. Kemudian cara perbanyakan atau pengembangbiakan jamur ini bisa dengan cara alami seperti yang kemarin kita temukan itu, dia berkembang biak secara alami sebenarnya. Kemudian kita temukan secara tiba-tiba. Ya, selain dengan cara alami, jamur ini juga bisa sebenarnya dikembangbiakan atau diperbanyak dengan cara buatan, ya. Jadi medianya dibuat secara khusus, kemudian diberikan starternya. Nah, seperti itulah kira-kira, seperti yang sering dilakukan di laboratorium. Itu termasuk cara mengembangbiakannya dengan cara buatan ya. Ya, pemirsa, yang paling penting adalah bagaimana cara aplikasi Trichoderma ini terhadap tanaman. Nah, ini yang juga nanti di video ini kita coba serempet-serempet sedikit ya. Cara aplikasinya seperti apa? Nah, menurut referensi dan informasi yang saya temukan, cara mengaplikasikan jamur Trichoderma ini ada beberapa cara sebenarnya. Nah, antara lain adalah dengan cara menaburkan jamur ini pada lubang tanam yang akan kita gunakan untuk tempat menanam ya, untuk memindah tanamkan tanaman itu. Jadi nanti di lubang tanamnya itu kita taburkan jamur jamurnya. Kemudian dengan cara dikocor juga bisa. Jamurnya ini dilarutkan, bisa menggunakan larutan Trichoderma sebanyak 250 ml larutan Trichoderma untuk dicampurkan ke 15 liter air ya. Setelah itu bisa kita kocorkan ke tanaman. Iya pemirsa, jika ada yang bertanya berapa lama sebenarnya jamur Trichoderma ini bisa bertahan hidup. Iya, dari hasil penelitian dilakukan oleh Hapsari tahun 2003 ya, melaporkan bahwa jamur Trichoderma ini bisa bertahan selama lebih kurang 3 bulan ya. 3 bulan dalam kondisi di kulkas, atau bisa bertahan selama 1 minggu jika pada suhu kamar ya, jika disimpan pada suhu kamar. Suhu kamar itu rata-rata normal itu lah, kalau nggak panas seperti ini ya sekitar antara 24 sampai 28 derajat Celcius lah. Jadi bisa bertahan selama 1 minggu saja. Nah, oleh karena itu jika pemirsa ingin menyimpan ini, baiknya memang sesudah kita perbanyak seperti ini, nanti bisa kita masukkan ke dalam kemasan yang yang bagus ya. Kemudian bisa disimpan di kulkas atau pendingin ya, jika ingin digunakan masa penggunaannya bisa lebih panjang lagi. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sangat sedikit ini bisa memberikan manfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.